Halo semua, kembali dengan Rumah Movies, salah satu channel podcast yang akan mereview TV series maupun movies dan membahas fakta sekaligus opini. Kali ini kita akan mereview TV series yang berjudul The Last Kingdom. Pernah dengar film seri The Last Kingdom? Sebelum saya tonton serial ini, dulu seperti biasa saya cek rating di IMDb dan ternyata ratingnya itu cukup bagus, yaitu 7,6. Apalagi saya suka dengan genre historical. Plot ceritanya menarik kata orang-orang, yang diadopsi bahkan merujuk ke fakta sejarah. Selain kemasan film yang dikemas dengan apik dan menarik, seluruh efek juga berkualitas. Ada juga pelajaran sejarah tentang perjuangan rakyat Inggris dalam mengusir penjajah Viking. Bagi yang suka film perang, sejarah, dan aksi, film seri ini cukup menarik untuk ditonton. Ngomong-ngomong, The Last Kingdom sudah mencapai season keempatnya pada tahun ini. Lalu, seperti biasa, sebelum saya menjelaskan kenapa serial ini harus ditonton oleh kalian bagi pecinta historical dan sejenisnya, saya akan memberikan spoiler singkat tentang cerita awal dalam serial ini. Di serial ini, tokoh utamanya itu bernama Uhtred, nama yang tak disangka ternyata dari dataran Inggris. Sekilas, cerita bahwa Uhtred dari Bebbanburg, anak dari Ealdorman Uhtred, menghadapi masa kecil yang tragis di mana kakaknya yang berperang melawan penjajah Viking pada abad ke-9 tewas dipenggal oleh Viking. Lalu tersisa pamannya dan ibu tirinya. Uhtred kecil dijual ke Viking sebagai kesepakatan damai. Ragnar membeli Uhtred dan Brida untuk dijadikan budak. Mereka menetap di kawasan Danis Northumbria. Waktu berlalu, Uhtred sudah dianggap anaknya sendiri oleh Ragnar dan akan dinikahkan dengan putri Ragnar yang bernama Thyra. Namun, Viking menyerang tepat saat malam sebelum pesta pernikahan digelar di aula Ragnar. Keluarga dan tamu hadir tidur pulas karena mabuk. Aula dibakar, hanya Uhtred dan Brida yang berhasil kabur. Dan setelah itu, petualangan Uhtred dari Bebbanburg dimulai. Mungkin itu saja spoiler singkatnya. Jika kalian penasaran, bisa kalian tonton sendiri serial ini di rumah. Dan sekarang, mari kita bahas kenapa kalian harus menonton serial ini. Pertama, mari kita bahas dari pembawaan karakter. Menurut saya, pembawaan karakter dari setiap tokoh itu cukup bagus. Bahkan, rata-rata pembawaan karakternya dari setiap tokoh yang ada, entah itu antagonis, protagonis, maupun figuran, benar-benar terasa sekali. Saking terasanya, beberapa tokoh figuran pun terasa seperti tokoh penting dalam serial ini. Saya kasih jempol deh dengan semua aktor yang terlibat dalam serial ini. Saya salut sekali. Lalu, ketika kalian menonton serial ini, kalian akan mendapatkan feel campur aduk dengan masalah-masalah yang ada. Konflik dalam serial ini benar-benar bagus untuk dilihat dan dinikmati. Penempatan konflik yang masuk akal serta pembawaan karakter yang bagus, seperti saya bilang tadi, benar-benar akan membuat Anda mengalami rasa campur aduk ketika menonton serial ini. Semua itu karena susunan storyline yang bagus, sehingga membuat cerita dalam serial ini susah untuk ditebak menurut saya. Jadi, perasaan dan pikiran terhadap konflik dalam serial ini benar-benar akan dijaga. Kalian akan fokus untuk melihat konflik yang ada dalam serial ini. Lalu, dengan ditambahnya bumbu twist pada setiap konflik akan memperkuat variasi alur cerita. Jadi, jangan harap kalian bisa menebak ending konflik dalam serial ini dengan mudah. Walaupun serial ini mempunyai alur cerita dan konflik yang bervariasi, menurut saya, serial ini termasuk serial yang alur ceritanya tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan untuk ditonton. Lalu, dengan black comedy-nya yang khas dari serial ini, tidak akan membuat Anda bosan untuk menonton walaupun berdurasi hampir 1 jam. Bahkan, kalian bisa maraton setiap episodenya pada serial ini. Karena dulu saya sempat maraton 2 season hanya 1 hari. Kira-kira 1 seasonnya itu 10 episode. Oh ya, jangan lupa juga soal karakter developernya. Kalian akan bisa melihat karakter tokoh utama yang keras kepala menjadi orang yang menerima. Lalu yang awalnya mengejar ambisi, akhirnya rela untuk melepas. Dan masih banyak lagi karakter development pada serial ini. Bahkan tokoh figuran pun terlihat karakter developmentnya. Dan makna dari karakter development dalam serial ini tuh benar-benar relate dengan keadaan sekarang. Contohnya adalah perbedaan agama dan keyakinan. Kalau kalian tanya, Bang,
apa yang abang suka dari serial ini? Saya akan menjawab, saya suka serial ini karena banyaknya twist, konflik, dan karakter development yang benar-benar bagus. Sehingga membuat saya untuk tetap setia menonton serial ini dari awal sampai akhir. Sekarang itu season keempatnya, dan saya nggak pernah kecewa pada setiap seasonnya. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang serial ini. Jika kalian ada saran, ada pendapat tentang serial ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian ada saran untuk TV, series, maupun movies untuk diulas, jangan lupa tulis di kolom komentar juga. Dan yang terakhir, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan selamat menonton.